Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara membuat kuis atau ulangan harian di aplikasi Microsoft Teams. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita pilih dulu kelas. Misalnya saya mengambil kelas di 10 IPA 1. Saya akan mencoba membuat kuis di kelas ini. Caranya yang pertama kita klik tugas. Selanjutnya kita klik buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada tugas, yang kedua ada kuis, yang ketiga ada dari yang sudah ada. Kalau kita ingin melakukan kuis, berarti kita pilih yang kuis. Nah, setelah diklik kuis, kita akan diarahkan ke aplikasi formulir atau form ya. Nah, jika ingin membuat baru, kita pilih kuis baru. Nah, ini akan diarahkan ke aplikasi Microsoft Form. Nah, disinilah kita akan membuat kuis. Oke, yang pertama kita buat judul, misalnya ulangan harian KD 1. Terus jawab, misalnya kita diisikan deskripsinya, jawablah dengan baik dan benar. Nah, untuk membuat pertanyaan kita klik tambahkan baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada pilihan atau choice. Di sini yang kedua ada teks, penilaian tanggal, dan juga ada yang lainnya, pilihan yang lainnya. Nah, saya contohkan yang pertama kita akan membuat soal berupa pilihan ganda. Berarti kita akan membuat yang pilihan ini yang pertama, pilihan. Oke, kita buat pertanyaan misalnya siapakah presiden RI pertama? Nah, di sini ada choice-nya ya. Choice-nya berarti ini pilihan A, B, C, D, E dan lain-lain. Kita buat jawaban pertama misalnya Soekarno, yang kedua Soeharto. Nah, untuk menambahkan opsi, kita klik tambahkan opsi misalnya di sini. Terus tambahkan lagi misalnya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita centang jawaban yang benar. Berarti jawaban benar di sini adalah Soekarno, berarti kita centang jawaban tepatnya. Berikutnya yang kita lakukan adalah mengisi poin. Saya akan contohkan di sini 2 soal aja dengan maksimal poin 100. Jadi satu soal saya buat nilainya 50 poinnya. Jadi kalau ada 2 soal berarti maksimalnya 100. Nah, terus di sini ada jawaban ganda dan harus diisi. Kalau ini diklik berarti siswa nanti bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Kalau ini diaktifkan berarti siswa wajib mengisi setiap soal yang ada. Kalau tidak diisi maka mereka tidak bisa finish atau submit. Oke, ini soal yang pertama. Saya coba contohkan soal yang kedua, masih pilihan ganda tapi saya coba dalam bentuk soal matematik. MTK misalnya. Nah, di sini ada juga kelebihannya Microsoft Form dalam membuat soal matematika. Sewaktu kita tambahkan baru soal, di sini ada pilihan titik 3. Kita pilih matematika. Oke. Pertanyaannya misalnya selesaikan cari hasil di bawah. Di sini saya misalnya masukkan soal dalam bentuk matematika. Kita tinggal mencari format yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mencari akar 9 ya, ditambah akar 16 misalnya. Sama dengan berapa gitu. Oke. Nah, sewaktu soal ini selesai, di sini ada pilihan yang langsung terbuat secara otomatis yang disediakan oleh sistem ya. Nah, kita bisa menggunakan pilihan-pilihan ini.
Nah, jawaban benarnya adalah 7. Jawaban pengecohnya sudah disediakan. Kalau kita ingin menggunakan ini langsung, berarti kita tinggal klik tambahkan semua. Klik tambahkan semua. Nah, otomatis pilihannya sudah ada langsung dan jawaban benarnya sudah tercentang otomatis. Nah, ini juga bobot soalnya juga 50. Karena apa? Karena saya mencoba contohkan hanya 2 soal. Jadi kita ketik 50 poin untuk setiap soal. Jadi kalau benar semua, poinnya jadi 100. Oke. Saya contohkan 2 soal aja. Terus apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Yang pertama, kita bisa ganti background dengan mengklik tema agar lebih sedikit cantik ya, tampilannya. Terus berikutnya kita bisa di pengaturan sini, kita juga bisa atur apa aja yang bisa kita atur. Yang pertama, misalnya tanggal mulai. Tanggal mulai ini kalau kita aktifkan berarti kapan siswa bisa mengakses kuis atau ulangan ini. Nah, kalau diaktifkan maka kita bisa atur tanggalnya dan jamnya kapan. Sekarang saya contohkan, saya nonaktifkan dulu. Terus acak pertanyaan, berarti ini bisa membuat soal ini tidak berurutan seperti yang kita buat sekarang. Terus apalagi misalnya, oke. Nah, di sini juga bisa kita mengizinkan siswa apakah setelah mereka selesai menjawab soal, apakah mereka bisa melihat hasil ujiannya atau tidak. Kalau tidak berarti kita nonaktifkan. Kalau kita aktifkan berarti siswa bisa melihat hasil nilainya setelah mereka menjawab soal yang sudah disiapkan atau sudah kita siapkan. Baik, kita kembali lagi ke Teams ya. Nah, untuk memasukkan soal yang sudah kita buat di form tadi, berarti kita klik lagi buat. Kita klik lagi buat, kita klik kuis. Nah, sini udah ada ulangan harian KD1 yang kita buat tadi di sini. Baru kita klik ulangan harian KD1, klik berikutnya. Nah, baru akan muncul di sini ulangan harian KD1. Misalnya di sini kita tambahkan keterangannya komputer misalnya. Terus ini silakan disetting sesuai kebutuhan. Di sini juga bisa kita paralelkan ke kelas lain. Jadi apakah kelas lain akan ujian dengan soal yang sama, kita bisa tambahkan kelas-kelas yang lainnya. Kalau kita ingin menambahkan kelas lain untuk ujian dengan soal yang sama. Kali ini saya contohkan 10 IPA 1 dulu. Nah, yang lainnya bisa disetting ya. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah dirasa benar semua settingannya, kita klik tugaskan. Nah, berarti ulangan harian KD1 sudah terkirim ke semua siswa yang ada di kelas 10 IPA 1. Saya akan contohkan bagaimana cara siswa menjawab dan cara kita mengolah nilai setelahnya. Oke. Sampai di sini berarti tugas guru sudah selesai. Berarti kita sudah menyiapkan sebuah ulangan atau kuis untuk siswa di kelas 10 IPA 1. Saya akan contohkan akan login sebagai siswa. Oke. Saya akan login sebagai siswa untuk menjawab kuis yang sudah kita siapkan tadi. Oke, langkah pertama saya akan masuk ke kelas IPA dulu. Saya sekarang sudah sebagai siswa. Oke, saya siswa 01. Saya akan masuk ke kelas 10 IPA 1 komputer. Nah, ini saya akan melihat tugas yang sudah dibuat tadi atau dikirim tadi. Kita klik assignment atau tugas. Nah, di sini sudah ada muncul ulangan harian KD1 yang sudah dikirim oleh guru. Nah, kita tinggal klik. Nah, untuk menjawab ulangan harian tinggal klik formnya. Akan langsung muncul tampilan untuk kita menjawab langsung. Oke, ini dia. Saya akan coba jawab. Ini Soekarno jawabannya.
Ini jawaban 100. Nah, setelah selesai semua menjawab soal, kita klik submit sebagai siswa. Nah, kalau mau melihat soal, kita klik view result ya. Berarti nilai kita 100. Nah, ini settingannya ada pada guru. Apakah guru mengizinkan kita melihat hasil ini atau tidak? Oke, berarti sudah selesai. Siswa sudah selesai menjawab soal. Saya akan coba kembali ke tampilan guru. Oke, saya coba refresh dulu. Oke, ini adalah yang kita buat tadi, ulangan harian KD1. Sudah ada 1 orang yang respon dari 8 orang yang ada di 10 IPA 1. Kita coba klik lihat langsung. Nah, 1 orang sudah mengumpulkan atau membuat nilainya 100. Nah, tapi status siswa ini sudah dikumpulkan, tapi kita belum kembalikan nilainya. Nah, untuk menilai ya, berarti kita klik siswa 01 ya. Kita klik kembalikan. Atau artinya apa? Artinya kalau kita belum klik siswa 01 ini, kita biarkan seperti ini dan kita download Excel-nya. Di Excel-nya belum terrecord ya, belum terrecord nilai dari siswa 01. Jadi kalau kita ingin download Excel-nya, kita harus memberikan nilai dulu. Nah, ini adalah hasil dari otomatis sistem ya, dari siswa yang menjawab tadi. Tapi kita di sini belum diartikan menilai. Jadi kalau sudah menilai, nanti pindahlah ke sini nama siswa yang sudah kita nilai. Cara menilainya gimana? Kita tinggal centang siswa, terus kita klik kembalikan. Klik kembalikan. Nah, jadi kita coba cek kembali, kita buka lagi ulangan harian. Nah, 1 orang sudah dinilai, yaitu siswa 01, nilainya 100. Nah, statusnya kita sudah nilai dan dikembalikan ke siswanya. Berarti siswa sudah dapat melihat nilainya langsung. Terus seandainya semua siswa sudah mengerjakan dan sudah ada nilai, berarti kita klik semua dan kita kembalikan. Nah, waktu kita klik kembalikan berarti statusnya sudah dinilai artinya. Berarti akan masuk ke kolom dinilai semua. Nah, apabila sudah semua dinilai, baru kita download Excel-nya kalau kita mau melihat dalam bentuk Excel. Oke, kita buka Excel-nya. Excel yang kita download formatnya masih dalam bentuk CSV. Dan kita rapikan dulu untuk menjadikannya sebuah tabel. Baik, ini dia hasil yang sudah kita download berupa Excel, tapi formatnya masih CSV. Nah, untuk merapikannya, caranya kita tinggal blok 1 buah kolom di sini. Kita blok 1 buah kolom, pilih menu data, pilih text to column. Oke, kita next. Terus dicentang 3 pilihan ini sampai koma. Kita next sampai finish. Oke, kita rapikan. Nah, sudah ada 1 orang yang masuk nilainya, yaitu siswa 01, nilainya 100 dari poin maksimal 100. Oke, demikianlah cara membuat kuis dan melihat nilai serta melihat Excel dari siswa yang sudah mengerjakan atau mengirimkan pekerjaannya berupa kuis atau ulangan harian. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.